selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bu Sofi dan Bu Putri, selaku dosen pengajar mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 di kelas M, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait RMK Chapter 3 dari buku Akuntansi Keuangan Menengah 1, ciptaan Kieso, edisi cetakan keempat. Sebelumnya, perkenalkan dulu, di kelompok 6 ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Naswa Safira Salsabila dengan NPM akhir 362, lalu ada Alfia Maratus Soleha dengan NPM akhir 364, ada Cinta Triza Meidiani dengan NPM akhir 372, Rahmadani Putri Rukita dengan NPM akhir 373, dan yang terakhir, ada Octavia Yuke Nurfareza dengan NPM akhir 061. Nah, pada chapter 3 ini, kita akan membahas berbagai konsep penting mengenai akuntansi. Materinya cukup luas, mulai dari sistem informasi akuntansi, terminologi dasar, hingga konsep debit dan kredit, serta bagian lain yang juga saling berkaitan. Kebetulan, pada kesempatan kali ini, saya kedapatan bagian untuk menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi, terminologi dasar, dan konsep debit kredit. Dengan saya, Naswa Safira Salsabila, dengan NPM 250130100362, kita akan langsung saja membahas tiga materi ini. Kenapa sih tiga materi ini tuh penting? Karena tiga materi ini merupakan dasar yang harus kita pahami agar kelak kita itu tidak bingung dalam mencatat suatu transaksi dan tidak terjadi kesalahan dalam mencatat atau membuat suatu laporan keuangan. Kita langsung aja masuk ke yang pertama, sistem informasi akuntansi. Apa sih sistem informasi akuntansi? Nah, di sini dijelaskan bahwasannya sistem informasi akuntansi ialah suatu mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data transaksi menjadi informasi keuangan yang berguna. Nantinya, informasi itu akan digunakan oleh manajer dalam mengambil keputusan. Lalu, di sini juga dijelaskan bahwasannya sistem ini bisa berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, tergantung pada yang pertama, sifat bisnis dan jenis transaksinya. Misalnya, perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu kan berbeda. Lalu, tergantung ukuran perusahaannya. Biasanya, semakin besar suatu perusahaan, maka semakin kompleks pula sistem yang digunakan. Lalu yang ketiga, ada volume data yang harus ditangani. Perusahaan dengan transaksi harian yang sering atau transaksi harian yang banyak itu butuh sistem yang lebih detail. Kemudian ada kebutuhan informasi manajemen dan pihak lain. Jadi, sistem harus bisa menyediakan data atau informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan atau manajer. Dilanjutkan, bahwasannya sistem informasi akuntansi yang baik itu seharusnya bisa menjawab beberapa pertanyaan penting seperti berikut. Seperti, berapa sih jumlah utang yang dimiliki perusahaan? Bagaimana tren penjualan akhir-akhir ini? Lalu, aset apa aja sih yang dimiliki perusahaan? Lalu, apakah perusahaan tersebut itu lagi untung atau lagi rugi? Bagaimana arus kas masuk dan keluarnya? Lalu bagaimana pembagian dividennya? Serta berapa sih tingkat pengembalian asetnya? Seperti itu. Lanjut, kita akan membahas mengenai terminologi dasar. Apa sih terminologi dasar? Jadi terminologi dasar yaitu kumpulan istilah atau kosakata khusus yang dipakai dalam suatu bidang ilmu. Jadi terminologi dasar ini sama aja seperti istilah teknis. Karena di sini kita sedang membahas tentang akuntansi, jadi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang istilah teknis dalam bidang akuntansi itu sendiri. Mungkin dalam PPT ini ada kurang lebih 11 istilah teknis dalam akuntansi yang akan kita pahami. Ada peristiwa, transaksi, akun, dan lain-lain. Kita kupas satu persatu. Dari peristiwa terlebih dahulu.
Peristiwa yaitu kejadian yang memengaruhi posisi keuangan. Contohnya apa sih? Contohnya ketika terjadi suatu kebakaran, maka perusahaan kita akan kehilangan asetnya. Jadi asetnya bakal berkurang gitu teman-teman. Yang kedua ada transaksi. Transaksi itu pertukaran nilai antar pihak. Contohnya apa? Contohnya ketika perusahaan kita membeli barang atau membeli peralatan. Bisa juga ketika perusahaan kita menjual suatu produk jadi. Lanjut, istilah teknis yang berikutnya yaitu akun. Akun itu merupakan wadah pencatatan perubahan aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu berikutnya ada akun real dan akun nominal. Jadi bedanya kalau akun real itu dia bersifat permanen, tidak perlu ditutup di akhir periode. Yang termasuk akun real itu ada utang, ekuitas, ada aset, utang, dan ekuitas. Maaf ya teman-teman. Lalu berikutnya untuk akun nominal itu merupakan akun yang perlu ditutup tiap periode. Yang termasuk akun nominal itu ada pendapatan dan beban. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar itu kumpulan semua akun perusahaan. Contohnya itu seperti apa? Contohnya di buku besar kita bisa lihat saldo, saldo kas, saldo piutang, utang, dan lain-lain. Berikutnya yaitu jurnal. Jurnal yaitu catatan pertama transaksi secara kronologis. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita mencatat pembelian peralatan sebesar 5 juta secara tunai. Dilanjutkan dengan posting. Posting itu pemindahan data dari jurnal ke buku besar. Tadi kan kita udah sempat ya bikin jurnal. Lalu diposting atau dipindahkan ke buku besar. Contohnya, tadi transaksi pembelian itu dipindahkan ke akun kas dan akun peralatan. Karena kita tadi membeli peralatan. Lanjut ke neraca saldo. Neraca saldo itu daftar saldo akun untuk memastikan bahwasannya saldo di debit sudah sama dengan saldo di kredit. Lanjut, ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini merupakan pencatatan akhir periode agar sesuai dengan prinsip akrual. Contohnya apa? Contoh jurnal penyesuaian itu mencatat beban gaji yang masih harus dibayarkan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu hasil akhir. Hasil akhir berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas. Yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup ini menutup akun nominal dan memindahkan laba atau rugi ke ekuitas. Tadi kita sudah sempat kan membahas akun nominal. Nah, contohnya dari jurnal penutup itu eh, pendapatan dan beban kita tutup, lalu dipindahkan ke akun modal. Berikutnya, kita akan membahas mengenai debit dan kredit. Sebelumnya kita harus paham dulu ya teman-teman, pengertian dari debit dan kredit itu tuh apa. Jadi, debit dan kredit itu merupakan metode pencatatan ganda dalam akuntansi. Setiap transaksi dicatat dua kali, di dua sisi dengan jumlah yang sama. Di ada debit di sisi kiri akun, sedangkan kredit di sisi kanan akun, sehingga keseimbangan itu selalu terjaga. Lanjut. Nih, ini dijelaskan, debit dan kredit tidak selalu berarti tambah atau kurang, melainkan tergantung jenis akun. Jadi bukan terus kalau debit, oh itu selalu bertambah, atau kredit, oh itu selalu berkurang. Itu enggak ya teman-teman, tergantung jenis akunnya. Di sini bisa kita lihat, ada akun aset dan beban. Jadi normalnya akun aset dan beban itu ketika bertambah dia dicatat di debit, lalu ketika berkurang dia dicatat di kredit. Kalau akun utang dan pendapatan, ketika dia bertambah dia dicatat di kredit, sedangkan ketika berkurang dia dicatat di debit. Begitu pula dengan ekuitas. Ketika dia bertambah normalnya dia akan dicatat di sisi kredit, lalu ketika berkurang dia akan dicatat di sisi debit. Dan yang terakhir adalah akun dividen. Jadi kalau akun dividen ini ketika dia bertambah, dia dicatatnya di debit ya teman-teman, dikarenakan dia mengurangi ekuitas. Lalu, kenapa ini penting? Karena
jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit dalam setiap transaksi. Ini adalah prinsip utamanya ya, bahwasannya debit harus sama dengan jumlah kredit. Nah, di sini prinsip utamanya itu ditulis dengan aset sama dengan hutang ditambah ekuitas. Biar lebih paham lagi, kita lanjut ke halaman berikutnya yang berisi contoh soal. Nah, di sini tetap saya cantumkan pengertian dari debit kredit agar kalau kita lupa kita masih bisa memahami dari pengertiannya ini ya. Soalnya bagaimana? Soalnya seperti ini. Hmm. Di kota Surabaya terdapat sebuah perusahaan jasa bernama CV Maju Bersama yang bergerak di bidang penyewaan ruang kantor. Pada bulan Januari, perusahaan ini melakukan beberapa transaksi keuangan, yaitu pada tanggal 1, pemilik nyetor uang tunai sebesar 10.000 sebagai modal awal perusahaan. Lalu pada tanggal 2, perusahaan membeli peralatan kantor senilai 4.000 secara tunai. Lalu yang terakhir pada tanggal 3, perusahaan membayar biaya sewa kantor sebesar 2.000. Ini gimana sih pencatatannya? Nih, pencatatan debit kreditnya itu gimana? Kayak gini. Biar gampang, kita buat dulu akun T-nya ya, teman-teman. Atau T account. Lalu setelah kita buat T account, kita kasih nih nama akunnya. Ada akun kas dengan nomor referensinya 101. Karena kas itu termasuk aset, jadi kodenya atau nomornya itu dia diawali dengan nomor 1. Begitu juga dengan peralatan, dia juga termasuk aset, jadi em, kodenya atau nomor referensinya itu diawali dengan angka 1. Dilanjutkan dengan akun modal dan akun beban sewa. Kita fokus pada tanggal 1. Tanggal 1 itu pemilik menyetor uang tunai sebesar 10.000 sebagai modal awal perusahaan. Berarti kalau dia menyetor modal, otomatis kas kita bertambah dan modal kita juga bertambah. Harus kita ingat di penjelasan sebelumnya, kalau aset berarti dia bertambahnya, ketika bertambah dia dicatatnya di mana? Dicatatnya di debit. Nah, nih langsung aja kita lihat. Kasnya kan bertambah ya. Kas termasuk aset. Berarti kalau bertambah, dia catatnya di bagian debit. Debit itu berada di mana? Debit berada di sisi kiri akun. Di sini ya berarti. Yuk kita lihat. Tanggal 1. Ditulis dulu tanggalnya 1. Lalu nominalnya berapa? 10.000 dicatat di debit. Selain kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Tapi modal itu ketika bertambah, dia dicatatnya di akun kredit. Kredit itu berada di sisi kanan akun. Berarti di sini atau di sini? Ya, di sebelah sini di sisi kanan. Tanggal 1, 10.000. Kita kilas balik, bahwasannya dalam akuntansi itu kita menggunakan metode pencatatan ganda ya. Jadi dicatat 2 kali, di mana setiap transaksi dicatat di dua sisi dengan jumlah yang sama. Nih, di sisi debit 10.000, di sisi kredit 10.000. Lanjut, transaksi kedua pada tanggal 2, perusahaan membeli peralatan kantor senilai 4.000 secara tunai. Kalau kita membeli sesuatu, otomatis uang kita berkurang kan? Berarti, tapi karena kita membeli, jadi peralatan kita bertambah. Nah, berarti mencatatnya gimana? Peralatan itu sama, peralatan itu kan aset ya, masuk dalam akun aset. Jadi ketika dia bertambah, dia dicatatnya di bagian debit. Debit itu berada di sisi kiri akun, berarti di sini. Peralatan bertambah ditulis di sisi debit. Tanggal 2 sebesar 4.000. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwasannya ketika kita membeli, maka uang kita akan berkurang, kas kita akan berkurang. Nah, kalau kas berkurang berarti dicatatnya di akun kredit. Akun kredit itu berada di sisi kanan di sini. Tanggal 2, 4.000. Lanjut di transaksi pada tanggal 3. Oh, maaf. Jadi perusahaan membayar biaya sewa kantor sebesar 2.000. Sebesar 2.000. Berarti kan dia membayar ya. Beban sewanya berkurang, lalu kasnya juga berkurang. Beban sewa berkurang, dia ditulis di sisi debit. Berarti debit itu di sisi kiri. Ini tanggal 3 sebesar 2.000.
Nah, kita kan membayar, otomatis kas kita berkurang. Tadi kan juga kasnya berkurang. Dicatatnya di bagian kanan, di sisi kredit. Nih, tanggal 3/2000. Nggak berhenti sampai di sini, teman-teman. Kita lanjutkan dengan menjumlah tiap-tiap akunnya ini. Jadi kita tahu saldonya itu berada di debit atau di kredit. Nih, kita fokus ke akun kas dulu. Kas, debitnya itu 10.000. Berarti kan dia nggak ditambah, nggak dikurang yang mana-mana ya. Dia cuma ada satu di sini catatannya. Berarti dia diturunkan 10.000. Lalu untuk sisi kreditnya itu ada 4.000 ditambah 2.000. Hasilnya 6.000. Nah, kalau ada di dua sisi berbeda gini, satunya di debit, satunya di kredit, maka harus dikurangi. Debit dikurangi kredit. Karena lebih besar debit, maka sisa saldonya berada di debit. 10.000 dikurangi 6.000, 4.000. Berada di debit ya, karena lebih besar debit daripada kredit. Ya kan? 10.000 lebih besar daripada 6.000. Lanjut ke akun peralatan. 4.000-nya ini berarti turun, karena dia tidak ada transaksi lain lagi kan di bagian debit. Kita turunkan. Lalu kreditnya 0 rupiah. Berarti kita tulis 0 rupiah. Nah, seperti tadi, debit dikurangi kredit. Lebih besar debit, maka kita tulis saldonya di debit. Begitu juga dengan akun modal, 10.000-nya turun, dikurangi 0 rupiah, hasilnya 10.000. Tapi ingat, yang lebih besar di bagian kreditnya. Jadi, saldonya berada di kredit, di sebelah kanan akun. Lanjut ke beban sewa. Beban sewa ini sama, kita turunkan. Kan dia 2.000. Turun 2.000-nya dikurangi 0 rupiah, jadi hasilnya tetap 2.000. Saldonya berada di sisi debit. Karena apa? Karena dia lebih besar daripada kreditnya. Begitu teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan the accounting equation, yakni persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menyatakan bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, dan keseimbangan ini harus selalu terjaga dalam setiap transaksi. Persamaan tersebut dapat diperluas dengan memecah ekuitas menjadi modal saham, laba ditahan, dividen, pendapatan, dan beban, sehingga lebih jelas terlihat bagaimana transaksi mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dalam sistem pencatatan berpasangan, setiap transaksi dicatat dengan jumlah debit dan kredit yang sama agar persamaan tetap seimbang. Contohnya, investasi modal pemilik akan menambah aset dan ekuitas. Aset ada di debit dan penambahan ekuitas ada di kredit. Dengan demikian, setiap transaksi selalu menjaga keseimbangan persamaan akuntansi. Selanjutnya adalah financial statement, yakni laporan keuangan. Bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan melaporkan modal saham dan laba ditahan. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan pengeluaran. Laporan laba ditahan melaporkan dividen karena perusahaan mentransfer dividen, pendapatan, dan pengeluaran ke laba ditahan pada akhir periode. Perubahan pada salah satu dari ketiga item ini akan mempengaruhi ekuitas. Selanjutnya adalah ownership struktur, yakni struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan perusahaan menentukan jenis akun ekuitas yang digunakan. Pada perusahaan perseorangan dan persekutuan digunakan akun modal pemilik dan prive, sedangkan pada perseroan digunakan akun modal saham, tambahan modal disetor, dividen, dan laba ditahan. Setiap transaksi seperti investasi pemilik, pendapatan, beban, dan penarikan akan mempengaruhi akun-akun tersebut secara berbeda. Untuk pembahasan selanjutnya, The Accounting Cycle akan dijelaskan oleh saya Alfia Martusaleha dengan NPM 25013010364.
The accounting cycle atau siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi dan pengukuran transaksi, yang dimana mencatat semua transaksi yang terjadi. Yang kedua, journal atau journalization, transaksi dicatat ke jurnal umum atau jurnal khusus. Yang ketiga, ada posting, dipindahkan ke buku besar. 4, ada neraca saldo atau trial balance, yang dimana untuk mengecek keseimbangan debit dan kredit. Yang kelima, ada penyesuaian atau adjustment, yang menyesuaikan akun seperti beban akrual, prepaid, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keenam, ada neraca saldo disesuaikan, yang dilakukan penyesuaian. Yang ketujuh, ada penyusunan laporan keuangan, terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, atau arus kas. Yang kedelapan, ada penutupan atau closing, untuk menutup akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban. Yang kesembilan, ada neraca saldo setelah penutupan. Hal ini bersifat opsional karena untuk memastikan saldo akhir sudah benar ataupun tidak. Dan yang terakhir, ada jurnal pembalik. Hari ini bersifat opsional juga karena untuk memudahkan pencatatan periode berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih pengertian atau fungsi dari melakukan siklus akuntansi tadi. Nah, yang pertama, identifikasi dan pengukuran transaksi. Ini langkah pertama siklus akuntansi untuk menganalisis transaksi dari peristiwa lain yang relevan. Nah, tidak semua peristiwa itu bakalan dicatat, hanya yang memenuhi kriteria pengakuan menurut IFRS. Nah, suatu item itu diakui jika memenuhi definisi unsur laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, dan memberikan informasi yang relevan atau disajikan dengan faithful representation, yaitu dapat dipercaya. Yang hal ini bisa kita ambil contoh penerapannya pada penjualan dan pembelian tunai, yang dimana akan selalu dicatat. Terus ada perubahan kebijakan manajemen atau pergantian karyawan, dan contohnya sumber daya manusia itu penting tapi tidak dicatat. Nah, selanjutnya tahapan kedua adalah journalization, yang dimana perusahaan mencatat transaksi yang mempengaruhi aset, liabilitas, dan ekuitas, yang dimana semua akun dikumpulkan dalam general ledger atau buku besar ini. Transaksi pertama kali dicatat dalam jurnal, yaitu book of original entry, yang dimana bukan langsung ke buku besar. Selanjutnya, jurnal mencatat transaksi secara kronologis dalam bentuk debit dan kredit. Nah, journalization ini dilakukan dalam penjurnalan jurnal umum. Debit ditulis terlebih dahulu dan kredit sedikit menjorok ke dalam. Nah, perusahaan juga bisa menggunakan special jurnal, misalnya jurnal penerimaan kas, penjualan, pembelian, untuk efisiensi. Jadi dikategorikan masing-masing. Selanjutnya ada posting, pemindahan ke buku besar. Dicatat tanggal dan jumlah debit ke akun terkait di ledger, menulis nomor akun di kolom referensi jurnal, dan mencatat tanggal dan jumlah kredit ke akun terkait di ledger, serta menulis nomor akun di kolom referensi jurnal atau ref. Nah, pada posting ini berisi semua akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan biasanya menggunakan format 3 kolom, yaitu debit, kredit, dan saldo. Atau bisa juga di bagian formatnya itu ada nama akun, terus di sebelah kirinya ada nomor akun itu, dan diikuti debit, kredit, dan saldo. Terus ada beberapa daftar akun. Daftar akun beserta nomor akunnya. Setiap perusahaan memiliki jumlah akun berbeda sesuai kebutuhan. Nah, sistem penomoran ini biasanya dimulai dari akun laporan posisi keuangan, terus laporan laba rugi. Selanjutnya yang keempat ada trial balance atau neraca saldo, yang merupakan daftar akun dan saldo pada waktu tertentu. Biasanya dibuat di akhir periode akuntansi. Debit di kolom kiri, kredit di kolom kanan. Total debit harus sama dengan total kredit atau biasa disebut dengan balance. Dan kelima, ada adjusting entry, ayat jurnal penyesuaian, mencatat pendapatan saat diperoleh, mencatat beban saat terjadi, dan menyajikan aset, liabilitas, dan laba yang benar. Hal ini
berfungsi untuk ada transaksi yang mungkin belum dicatat pada sebelumnya, atau ada penambahan pembelian atau transaksi yang ada biaya yang habis karena waktu, dan ada pendapatan atau beban yang masih harus diakui. Nah, jurnal penyesuaian ini terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, prepaid expense atau beban dibayar di muka. Selanjutnya ada pendapatan yang diterima di muka. Ada accrued revenue atau pendapatan yang sudah diperoleh tapi belum diterima kas. Terus ada accrued expense, yaitu beban sudah terjadi tapi belum dibayar. Terus depreciation atau penyusutan, yang dimana adanya penyusutan pada mesin atau akun-akun lain seperti contohnya peralatan-peralatan yang ada. Nah, selanjutnya yang tahap ke-6 ada adjusted trial balance, yaitu neraca saldo disesuaikan, disusun setelah semua adjusting entries diposting, bertujuan untuk memastikan total debit sama dengan kredit setelah penyesuaian. Nah, menjadi dasar utama penyusunan laporan keuangan. Nah, adjusted trial balance tadi itu memiliki fungsi menunjukkan saldo akun yang sudah lengkap dan terbaru, memuat semua akun, termasuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan di tahap ke-7 ini, yang terdiri dari income statement atau laporan laba rugi. Yang kedua ada statement of return earnings, yaitu perubahan modal. Yang ketiga ada statement of financial position, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama, income statement itu disusun dari akun pendapatan dan beban, menghasilkan laba rugi atau laba bersih ataupun laba rugi bersih. Selanjutnya ada statement of retained earnings, yaitu laporan perubahan modal, yaitu berisi saldo laba awal dikurangi laba bersih dikurangi dividen dan menghasilkan saldo laba akhir. Selanjutnya ada statement of financial position, disusun dari aset, liabilitas, modal, saham, dan saldo laba akhir. Nah, yang ke-8 ada penutupan atau closing, menutup akun sementara agar siap untuk periode berikutnya. Akun sementara itu contohnya ada revenue atau pendapatan, expense, beban, dan dividen. Kenapa dilakukan closing, proses penutupan? Hal ini dilakukan agar tidak tercampur untuk atau siap digunakan untuk periode berikutnya. Nah, langkah closing ini menutup revenue ke income summary, menutup expense ke income summary, tutup income summary ke retained earning, dan menutup dividen ke retained earning. Dividen tidak melalui income summary dan hindari menggandakan saldo saat closing. Nah, setelah closing, semua akun sementara itu saldonya 0. Jadi, akun permanen, aset, liabilitas, ekuitas itu bakalan tetap ada. Jadi ada retained earning yang menunjukkan laba yang belum dibagikan. Nah, selanjutnya neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance yang berisi hanya akun permanen, yang dimana akun permanen itu sudah saya jelaskan pada sebelumnya, aset, liabilitas, ekuitas. Terus ada selanjutnya neraca saldo setelah penutupan ini memiliki tujuan untuk membuktikan saldo akun permanen itu seimbang dan menunjukkan persamaan akuntansi tetap balance. Dan selanjutnya yang terakhir ada jurnal pembalik yang bersifat opsional, juga dibuat di awal periode berikutnya, dan kebalikan dari adjusting entries sebelumnya tidak wajib dalam sikap akuntansi. Reversing entries ini bersifat opsional, dibuat awal periode berikutnya. Nah, di hal ini kita bisa ambil ringkasan accounting
cycle ini. Yang pertama ada jurnal transaksi, yang kedua posting ke ledger, yang ketiga trial balance, yang keempat adjusting entries, yang kelima adjusting trial balance, yang keenam ada laporan keuangan, ketujuh ada closing entries, yang kedelapan ada post closing trial balance, dan yang kesembilan ada reversing entries atau yang bersifat opsional. Sekian penjelasan RMK dari saya, Alfia Martus Saleha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu laporan keuangan perusahaan dagang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gina Trida Mulyani dengan NPM 2501 3010 372. Nah, apa sih itu laporan keuangan perusahaan dagang? Laporan keuangan perusahaan dagang adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuknya. Nah, di dalam laporan keuangan perusahaan dagang itu ada laporan laba atau rugi. Nah, apa sih laporan laba atau rugi ini? Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode waktu tertentu untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami rugi. Nah, kegunaan dari laporan laba rugi ini yaitu untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan, dan yang terakhir menilai resiko atau ketidakpastian arus kas di masa depan. Nah, keterbatasan laporan laba rugi ini sendiri ada tidak semua item bisa diukur secara andal, lalu dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, lalu yang terakhir melibatkan pertimbangan atau judgment. Nah, urutan dari laba rugi ini yaitu penjualan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan yang menghasilkan penjualan bersih, lalu dikurangi harga pokok penjualan atau HPP yang menghasilkan laba kotor, dikurangi beban operasional seperti beban gaji, beban listrik, dan beban lain-lainnya yang menghasilkan laba bersih. Selanjutnya ada laporan saldo laba atau bisa disebut dengan retained earnings statement. Laba bersih menambah saldo laba, sedangkan rugi bersih dia mengurangi saldo laba. Baik dividen kas maupun dividen saham mengurangi saldo laba. Perubahan prinsip akuntansi dan penyesuaian periode lalu dapat menambah ataupun mengurangi saldo laba. Selanjutnya ada laporan laba komprehensif atau comprehensive income statement. Perusahaan umumnya memasukkan semua pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian ke dalam laba yang diakui selama periode tersebut. Item-item ini diklasifikasikan dalam laporan laba rugi sehingga pembaca laporan keuangan dapat memahami lebih baik pentingnya berbagai komponen laba bersih. Nah, perusahaan dapat menampilkan pendapatan komprehensif dengan dua cara. Yang pertama, ada pendekatan satu laporan atau one statement approach, yaitu menggabungkan laba bersih dan pendapatan komprehensif lainnya dalam satu laporan. Yang kedua atau yang terakhir, pendekatan dua laporan atau two statement approach memisahkan menjadi dua laporan terpisah untuk menunjukkan bahwa pendapatan komprehensif lainnya mempunyai status setara dengan laba tradisional. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan, bisa disebut juga dengan balance sheet. Nah, balance sheet ini melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Kegunaan dari laporan posisi keuangan ini sendiri ada 3, yaitu yang pertama menghitung tingkat pengembalian atau rate of return, dan yang kedua ada mengevaluasi struktur modal, yang ketiga atau yang terakhir menilai resiko dan arus kas di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada keterbatasan laporan posisi keuangan, itu ada 3. Yang pertama menggunakan biaya histori atau historical cost, yang kedua menggunakan penilaian dan estimasi atau judgment and estimates, dan yang ketiga atau yang terakhir tidak semua aset yang bernilai dicatat. Selanjutnya ada klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan mengelompokkan item serupa bersama untuk menghasilkan subtotal. Yang pertama ada tingkat likuiditas, yang kedua fungsi dan operasi perusahaan, yang ketiga
Atau yang terakhir, perbedaan jumlah, sifat, dan waktu. Nah, di laporan posisi keuangan ini mempunyai 3 elemen, yaitu yang pertama aset, liabilitas, dan ekuitas. Baik, selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri adalah laporan keuangan utama yang menunjukkan informasi tentang penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama satu periode. Nah, isi dari laporan arus kas sendiri yaitu yang pertama ada aktivitas operasi seperti yang saya sudah bilang tadi. Aktivitas operasi mempunyai arus kas masuk dari penerimaan kas dari pendapatan. Lalu ada arus kas keluar, yaitu dari pembayaran untuk persediaan, gaji, pajak, bunga, dan beban operasi lainnya. Lalu, selanjutnya ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi mempunyai arus kas masuk dari penjualan properti, tanah, barang, dan ekuitas sekuritas lainnya. Lalu mempunyai arus kas keluar dari pembelian properti, tanah, peralatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan mempunyai arus kas masuk dari uang tunai yang diterima perusahaan dari luar untuk mendanai operasi atau ekspansi. Lalu, mempunyai arus kas keluar dari uang tunai yang dibayarkan perusahaan kepada pemilik modal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual. Dalam akuntansi berbasis kas, pendapatan hanya dicatat ketika kas benar-benar diterima dan beban diakui saat kas dibayarkan. Suatu bisnis mengakui pendapatan pada saat pembayaran diterima terlepas dari kapan produk atau layanan tersebut dikirimkan. Ciri utama dari akuntansi berbasis kas yaitu yang pertama ada pendapatan. Pendapatannya ini dicatat hanya ketika pelanggan membayar tunai atau transfer. Lalu yang kedua ada beban, dicatat hanya ketika perusahaan membayar tunai atau transfer sama seperti pendapatan. Lalu di akuntansi berbasis kas, ya ini tuh tidak ada piutang usaha, utang usaha, beban dibayar di muka, dan beban yang masih harus dibayarkan. Lalu selanjutnya ada akuntansi berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah metode pencatatan di mana pendapatan diakui saat diperoleh. Jadi pada saat barang atau jasa diserahkan ke pelanggan. Dan beban diakui saat transaksi terjadi terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan. Nah, ciri utamanya yaitu yang pertama ada pendapatan. Nah, pendapatannya ini dicatat saat barang atau jasa diserahkan bukan saat kas diterima. Lalu yang kedua ada beban. Beban ini dicatat saat manfaat dikonsumsi atau saat terkait dengan pendapatan bukan saat kas dibayarkan. Lalu, di akuntansi berbasis akrual ini tidak sama dengan akuntansi berbasis kas. Nah, di akuntansi berbasis akrual ini menggunakan piutang usaha, utang usaha, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayarkan, pendapatan diterima di muka. Sekian dari saya, terima kasih. Saatnya kita masuk ke materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmadani Putri kita dengan NPM Mahir 373. Di sini saya akan membahas mengenai using reversing entries, using a worksheet, the accounting cycle revisit, dan preparing financial statement from a worksheet. Jadi materi ini membahas mengenai penggunaan jurnal pembalik dan worksheet dalam siklus akuntansi. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu using reversing entries. Nah, reversing entries itu merupakan jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini adalah jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian pada periode sebelumnya. Tujuan penggunaan jurnal pembalik ini adalah untuk mempermudah pencatatan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Namun, penting juga untuk diketahui bahwa jurnal pembalik ini tidak mengubah jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Jadi, jurnal ini hanya membantu untuk proses pencatatan, bukan mengubah laporan keuangannya. Jadi, contoh pertama ini ada illustration of reversing entries accrual. Jadi, contoh pertama adalah jurnal pembalik untuk beban akrual, yaitu beban yang sudah terjadi tapi belum terbayarkan. Nah, di situ ada contohnya. Jadi, pada tanggal 24 Oktober itu, perusahaan membayar gaji sebesar 4.000 euro. Kemudian, pada tanggal 31 Oktober itu terdapat gaji sebesar 1.200 euro yang belum dibayar. Nah, dari jumlah tersebut, 1.200 euro itu merupakan utang gaji sebelumnya dan 1.300 euro itu adalah gaji periode terbaru. Nah, jurnal ini tuh membantu untuk memisahkan pembayaran ini agar pencatatannya itu menjadi lebih mudah dan lebih jelas.
Oke, kemudian ada ilustrasi kedua atau contoh kedua, yaitu illustration of reversing entries deferrals. Nah, contoh berikutnya ini adalah jurnal pembalik untuk beban yang dibayar di muka. Nah, contohnya itu pada tanggal 10 Desember, perusahaan itu membeli perlengkapan sebesar 20.000 euro. Nah, pada tanggal 31 Desember itu diketahui ternyata bahwa perlengkapan yang tersisa itu adalah 5.000 euro. Nah, artinya sebagian perlengkapan itu sudah digunakan dan menjadi beban. Jadi jurnal pembalik ini digunakan agar pencatatan periode berikutnya itu menjadi lebih sederhana. Jadi kesimpulan dari jurnal pembalik itu adalah yang pertama, semua akrual itu harus dibalik. Yang kedua, semua penangguhan yang berkaitan dengan pendapatan atau beban itu juga harus dibalik. Yang ketiga, jurnal penyesuaian seperti penyusutan dan piutang tak tertagih itu tidak perlu dibalik. Jadi, tidak semua jurnal penyesuaian itu menggunakan jurnal pembalik. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu using a worksheet atau penggunaan neraca lajur. Worksheet atau neraca lajur adalah digunakan untuk membantu proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Worksheet membantu perusahaan menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Dengan worksheet, perusahaan itu tidak perlu menunggu proses jurnal penyesuaian selesai terlebih dahulu. Hal ini tuh membuat pekerjaan akuntansi menjadi lebih efisien. Nah, tentunya itu worksheet sendiri itu terdiri dari 10 kolom ya teman-teman. Kolom pertama itu ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini diambil dari buku besar. Kemudian, kolom kedua itu ada kolom penyesuaian. Itu digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu kan dibuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, worksheet ini tuh membantu memastikan biar semua data itu sudah benar atau belum sebelum membuat laporan keuangan. Nah, di sini kita ada contohnya yang ada di PowerPoint. Jadi pada perusahaan Shiner Cabinets, jumlah persediaan itu sebesar 40.000 euro merupakan persediaan akhir tahun. Nah, jumlah ini tuh diperoleh dari sistem persediaan perpetual. Selanjutnya, ada adjustment columns atau kolom penyesuaian. Nah, kolom ini tuh digunakan untuk mencatat data penyesuaian, seperti beban yang masih harus dibayar atau pendapatan yang masih harus diterima. Setelah semua dimasukkan, perusahaan itu memastikan bahwa jumlah debit dan kreditnya itu sudah seimbang. Nah, kemudian saldo akun itu dipindahkan ke kolom adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Dengan adanya worksheet ini proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan lebih teratur. Nah, contohnya ini nih. Setelah penyesuaian dilakukan, itu kan dibuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, contohnya itu ini. Cadangan kerugian piutang menjadi 3.000 euro, kemudian asuransi dibayar di muka menjadi 540 euro. Jadi ini tuh menunjukkan saldo yang sudah benar setelah penyesuaian. Sekarang ada income statement and statement of financial positions columns. Nah, jadi langkah berikutnya itu adalah pembuatan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, dalam contoh ini tuh perusahaan kan memperoleh laba bersih sebesar 12.200 euro. Nah, laba ini tuh dicatat dalam lapor laba rugi dan juga ditambahkan ke dalam laba ditahan. Ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu memperoleh keuntungan. Oke, kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu preparing financial statement from worksheet. Nah, worksheet itu menyediakan informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan tanpa harus melihat buku besar atau catatan lainnya. Worksheet itu sudah menyediakan semua informasi yang sudah dibutuhkan, sehingga laporan keuangan itu dapat dibuat dengan mudah dan lebih cepat dan akurat. Baik, di sini kami akan membahas mengenai study cases. Yang pertama yaitu ada di financial reporting pressures. Berikut merupakan dialognya. Kemudian untuk pertanyaannya, yang pertama, apa yang tampaknya menjadi masalah etika yang terlibat dalam kasus ini? Nah, tentunya masalah etika utamanya itu ya pelaporan keuangan yang menipu ya, atau fraudulent financial reporting. Nah, Scott Sullivan ini kan mendesak Troy Norman untuk membuat entry akuntansi yang menurut Norman itu salah dan akan menyesatkan posisi keuangan perusahaan. Nah, hal ini tuh merupakan upaya sengaja untuk memanipulasi laporan keuangan dan menipu pemangku kepentingan. Pelanggaran utamanya itu yang pertama, membuat entry yang tidak sah untuk secara buatan mengurangi biaya. Kemudian yang kedua, ada memalsukan laporan untuk menyembunyikan masalah sebenarnya. Yang ketiga, mendorong bawahan untuk ikut serta.
Dan yang keempat, mengutamakan penampilan daripada pelaporan yang jujur. Nah, ini berikut merupakan prinsip profesional utama yang dilanggar atau core professional principle violate. Yang pertama ada integritas. Nah, akuntan itu kan tentunya harus jujur dan terbuka ya. Nah, tekanan yang dilakukan Sullivan ini melanggar hal ini dengan meminta entry palsu. Yang kedua ada objektivitas. Keputusan profesional ini tentunya tidak boleh dikompromikan. Tekanan untuk menyembunyikan masalah ini merusak pelaporan yang cukup objektif. Yang ketiga adalah perilaku profesional. Harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Entry yang diminta ini akan melanggar standar akuntansi dan undang-undang sekuritas. Pertanyaan kedua adalah, apakah Troy Norman bertindak tidak pantas atau tidak bermoral? Nah, jawabannya adalah, jika Troy tetap melanjutkan pembuatan entry yang tidak tepat meskipun ia memiliki kekhawatiran, tentunya ia akan bertindak secara tidak pantas ya. Jadi, etika profesional itu mengharuskan akuntan untuk menolak partisipasi dalam kegiatan penipuan, bahkan di bawah tekanan dari atasan. Nah, pertimbangan utama yang pertama, dinamika kekuasaan dan ancaman membuat situasi itu menjadi sulit, tapi tidak menghilangkan tanggung jawab etika. Yang kedua, kesadaran akan tindakan yang salah itu menciptakan kewajiban untuk bertindak dengan integritas. Yang ketiga, mematuhi pemerintah bukanlah kebenaran untuk berpartisipasi dalam penipuan. Dan yang keempat, kode etik profesional ini memprioritaskan kepentingan publik di atas loyalitas terhadap pemberi kerja. Oke, teman-teman, berikutnya di sini kita akan membahas soal studi kasus atau case 1. Jadi di sini ada kesaksian dari Troy Norman tentang kasus Word. Jadi ini kasus WordCom di USA. Ini adalah percakapannya. Ada ini juga. Nah, jadi inti kasusnya yaitu tentang seorang manajer WordCamp di USA bernama Troy Norman yang diminta untuk mencatat transaksi yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan akuntansi. Ia merasa takut karena pencatatan itu bisa saja merugikan dirinya maupun perusahaan. Lalu kita akan membahas pertanyaannya, yaitu untuk yang pertanyaan C, apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisi Troy Norman? Nah, karena ini studi case, jadi saya menganalisa masalah ini dengan menggunakan metode STAR. Situation, Task, Action, and Result. Jadi di sini situation and task-nya atau situasi dan tugasnya sebagai Troy Norman, saya tuh menghadapi tekanan yang berat ya, karena harus mencatat transaksi akuntansi yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berisiko menyebabkan fraud. Lalu tugas saya itu seharusnya menjaga integritas laporan keuangan sekaligus integritas diri saya. Nah, apa yang akan saya lakukan? Ya kan, pertanyaannya apa yang akan saya lakukan jika saya berada di posisi Troy Norman? Yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan menyampaikan keberatan saya, yaitu dengan menolak pencatatan yang salah, sebagai bentuk sikap tegas agar tidak ikut terlibat dalam fraud. Kita sebagai akuntan itu harus memiliki integritas ya teman-teman, karena nanti tugas kita kan membuat laporan. Membuat laporan itu, laporan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan, karena dari laporan itu tadi, manajer atau pihak-pihak lain itu akan mengambil suatu keputusan. Kemudian saya akan menganalisis laporan keuangan dan mengumpulkan bukti. Bukti ini itu untuk memastikan ada dasar yang kuat dalam melaporkan kejanggalan. Jadi, saya akan menganalisis bukti-buktinya, mengumpulkannya, dan menyusunnya hingga rapi. Lalu, saya akan melaporkan kejanggalan tersebut. Kemudian saya akan mencari penasihat hukum yang tujuannya tidak lain adalah agar dapat melindungi diri saya serta memahami opsi perlindungan yang tersedia, baik bagi saya maupun perusahaan. Kemudian, seperti yang saya jelaskan tadi, setelah mendapatkan bukti, saya akan melaporkan fraud ke otoritas. Melaporkan kepada pihak internal seperti komite audit maupun kepada pihak eksternal seperti regulator SEC. Dengan perlindungan whistleblower. Selain itu, langkah kelima, saya juga akan mengundurkan diri jika tekanan itu terus berlanjut. Hal ini saya lakukan demi menjaga integritas diri sekaligus tetap melaporkan pelanggaran.
Jadi saya tidak mau terus-terusan ditekan untuk melakukan hal yang salah. Saya juga tidak mau merugikan perusahaan maupun orang lain yang menggunakan laporan keuangan yang saya buat itu tadi. Karena dengan langkah tersebut, Troy Norman atau saya tidak hanya menolak pencatatan yang salah, tapi juga menghentikan kecurangan. Kalau berlanjut terus kan kita bisa merugikan banyak pihak ya teman-teman. Nih, kita juga membantu perusahaan lebih transparan serta memastikan bahwa masyarakat mendapat laporan keuangan yang jujur. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih. D. Siapa saja pihak-pihak utama atau stakeholder dalam kasus ini? Nah, saya juga menganalisa kasus ini dengan metode STAR. Situation, task atau tugas, action, ini dua ini actionnya, dan R, result. Jadi, di soal D ini intinya tentang siapa aja sih pihak yang menjadi stakeholder dalam kasus WorkCom ini kan. Nah, stakeholder di sini tuh bukan hanya manajemen perusahaan ya guys, tapi juga karyawan, investor, kreditur, auditor, bahkan masyarakat luar. Nih, ada situasi dan kondisinya yaitu di kasus WorkCom ini menimbulkan kerugian besar yang merusak kepercayaan publik. Tugas utama mengidentifikasi siapa sih stakeholder yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Di sini. Yang terlibat, yang pertama ada primary stakeholder atau yang terlibat langsung secara ekonomi. Yang pertama ada pemegang saham dan investor. Mereka jelas terlibat langsung ya. Mereka dirugikan karena laporan keuangannya menyesatkan dan bisa membuat keputusan investasi yang salah. Lalu ada kreditur dan bank. Mereka juga dirugikan karena bisa aja mereka salah menilai kesehatan perusahaan dan memberi pinjaman berdasarkan data palsu. Lalu ada karyawan. Reputasi buruk perusahaan bisa mengancam pekerjaan dan kesejahteraan mereka. Bisa aja karena perusahaan kita terkenal fraud, akhirnya mereka ketika cari kerja di tempat lain, mereka itu di blacklist karena membawa nama perusahaan kita yang sudah hitam atau sudah jelek tadi. Lalu ada manajemen perusahaan lainnya, mereka juga kehilangan reputasi. Lalu pelanggan dan pemasok, itu mereka juga dirugikan ya teman-teman, karena hubungan bisnisnya jadi tidak stabil, karena terlibat skandal perusahaan kita itu. Yang kedua yaitu secondary stakeholder. Mereka-mereka yang tidak langsung terlibat secara ekonomi. Contohnya regulator. Karena di sini mereka memiliki tugas, mereka harus memastikan kebutuhan standar akuntansi dan mencegah manipulasi itu tadi. Lalu ada kompetitor, ada keluarga karyawan juga. Nih, jika perusahaan jatuh, bukan hanya karyawan yang terdampak, tapi juga anak, orang tua, dan keluarga. Misal saya bekerja, lalu perusahaan saya terkena kebangkrutan karena laporan keuangannya tadi itu salah ya. Kebangkrutan, otomatis saya di PHK. Ketika saya di PHK, otomatis orang tua saya, adik-adik saya, mereka terdampak karena gaji saya yang awalnya bisa untuk mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan orang tua dan adik-adik saya, jadi hilang. Lalu ada masyarakat umum dan ekonomi. Nah, skandal besar seperti WorldCom di US ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap pasar modal dan sistem keuangan secara menyeluruh. Hasilnya atau result menunjukkan bahwa skandal WorldCom ini berdampak luas ya, nggak cuma di pihak internal, tapi juga pihak eksternal. Nih, reputasi perusahaan hancur, karyawan dan keluarga kehilangan rasa aman, kehilangan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan. Lalu masyarakat dan pasar modal juga kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Gitu. Biar lebih paham lagi, kita bahas soal-soal yang lain. Ditemani oleh teman-teman saya. Selanjutnya, saya Alfia akan menjawab soal nomor 2 bagian CA2.5 LO4 terkait Revenue Recognition Principle atau prinsip pengakuan pendapatan. Nah, jika ditranslatekan atau diartikan dalam bahasa Indonesia, setelah presentasi laporan pemeriksaan, laporan
keuangan kepada Dewan Direksi Piper Publishing, salah satu direktur baru merasa terkejut bahwa laporan laba rugi mengasumsikan bahwa bagian pendapatan yang sama diperoleh setiap kali satu edisi majalah diterbitkan. Ia berpendapat bahwa peristiwa krusial dalam proses pengakuan pendapatan dalam bisnis majalah adalah saat kas diterima dari penjualan langganan. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa sebagian besar pendapatan tidak dapat diakui pada periode saat penjualan terjadi. Nah, instruction discuss the propriety of timing the recognition of revenue in paper publishing account with respect to the following. Bahaslah ketepatan waktu pengakuan pendapatan dalam pembukuan paper publishing sehubungan dengan A. The cash sale of the magazine subscription, penjualan tunai langganan majalah. B. The publication of the magazine every month, penerbitan majalah setiap bulan. And C. But of even by recognizing a portion of the revenue with the cash sale of the magazine subscription and a portion of the revenue with the publication of the magazine every month. Kedua peristiwa tersebut dengan mengakui sebagian pendapatan saat penjualan tunai dan sebagian saat penerbitan majalah setiap bulan. Di sini sudah saya jawab untuk bagian A. Penjualan tunai langganan majalah mengakui seluruh atau sebagian besar pendapatan saat kas diterima tidak tepat karena saat kas diterima, perusahaan belum sepenuhnya memberikan jasa atau barang. Pelanggan membayar untuk majalah yang akan diterbitkan di masa depan. Pada saat kas diterima, perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memberikan atau mengirimkan majalah setiap bulannya. Nah, secara akuntansi, hal ini kas diterima dicatat sebagai pendapatan diterima di muka liabilitas dan belum boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa karena itu pengakuan pendapatan pada saat kas diterima tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya B. Penerbitan majalah setiap bulan ini mengakui pendapatan setiap kali majalah diterbitkan adalah perlakuan yang tepat karena setiap penerbitan majalah merupakan bagian dari kewajiban yang dijanjikan kepada pelanggan. Pada saat majalah diterbitkan dan dikirim, perusahaan dalam memenuhi sebagian kewajibannya, maka pendapatan boleh diakui secara proporsional setiap bulan. Ini sesuai dengan prinsip akrual, prinsip pengakuan pendapatan, dan konsep matching, yaitu penandingan pendapatan dengan biaya periode yang sama. Dan soal terakhir C mengakui sebagian saat kas diterima dan sebagian saat penerbitan. Pendekatan ini hanya tepat jika memang terdapat dua kewajiban yang berbeda. Namun dalam kasus langganan majalah, inti transaksi adalah penyerahan majalah selama periode langganan. Tidak ada jasa terpisah yang diberikan saat kas diterima. Karena itu tidak ada dasar kuat untuk mengakui sebagian pendapatan di awal. Seluruh pendapatan seharusnya diakui seiring dengan penerbitan majalah. Kecuali jika misal ada bonus langsung, misalnya merchandise gratis saat berlangganan, atau maka bagian tersebut itu bisa diakui saat diserahkan. Cukup sekian, selanjutnya soalan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari case analysis 2.6. Akuntan harus familiar dengan konsep yang terlibat dalam menentukan laba entitas bisnis. Jumlah laba yang dilaporkan bergantung pada pengakuan yang tepat. Secara umum, dari pendapatan dari beban untuk periode waktu tertentu. Dalam beberapa situasi, biaya diakui sebagai beban pada saat menjual produk. Dalam situasi lain, pedoman telah dikembangkan untuk mengakui biaya sebagai beban atau kerugian berdasarkan kriteria lain. Nah, saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari
poin A, B, dan C. Yang pertama A, jelaskan alasan mengakui biaya sebagai beban pada saat menjual produk. Nah, karena pengakuan biaya sebagai beban pada saat menjual produk didasarkan pada prinsip penanding atau bisa disebut dengan matching principle, prinsip ini menyatakan bahwa beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan dari beban tersebut. Ketika produk dijual, perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan tersebut. Pada saat yang bersamaan, biaya yang terkait langsung dengan perolehan atau produksi produk tersebut seperti harga pokok penjualan atau bisa disebut dengan cost of goods sold harus diakui sebagai beban untuk ditandingkan dengan pendapatannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari poin B. Yang pertanyaannya yaitu apa alasan yang mendasari kelayakan memperlakukan biaya sebagai beban periode daripada mengalokasikan ke aset? Jelaskan. Nah, suatu biaya diakui sebagai beban periode atau bukan aset apabila biaya tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan aset. Dan ada beberapa alasan mengapa biaya diperlakukan sebagai beban langsung pada periode berjalan. Nah, yang pertama, tidak memberikan manfaat ekonomi masa depan yang jelas. Nah, yang kedua, prinsip konservatisme atau kehati-hatian. Yang ketiga, tidak dapat ditelusuri secara langsung ke pendapatan tertentu. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari poin C. Dalam kondisi umum, apa yang tepat untuk memperlakukan biaya sebagai aset daripada beban? Jelaskan. Nah, biaya harus diperlakukan sebagai aset atau dikapitalisasi jika memenuhi kriteria tersebut, yaitu yang pertama, memberikan manfaat ekonomi di masa depan, manfaatnya dapat diidentifikasi dan dikendalikan. Yang ketiga, nilainya dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya terkait langsung dengan perolehan atau peningkatan aset. Yang kelima, sesuai dengan prinsip matching. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan bagian D. Jelaskan alasan mendasar pengakuan beban berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Jawabannya adalah tujuannya untuk menyebarkan biaya aset secara adil sepanjang masa manfaatnya. Karena aset seperti kendaraan membantu menghasilkan pendapatan selama bertahun-tahun. Biayanya pun harus diakui secara bertahap seiring pemakaiannya. Selanjutnya adalah bagian E, identifikasi kondisi di mana biaya sebaiknya diperlakukan sebagai kerugian atau loss. Suatu biaya menjadi kerugian jika terjadi pengeluaran atau penurunan nilai tanpa memberikan manfaat atau pendapatan apapun. Biasanya akibat kejadian yang tak terduga, misalnya bencana alam, kebakaran, ataupun pencurian. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah dijelaskan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.